pemalsuan mata uang yang berhasil diungkap oleh Subdit Ranmor Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami sampaikan bahwa waktu pengungkapan yaitu terjadi pada tanggal 16 Juni 2024 yang kemudian dituangkan ke dalam laporan polisi. Adapun waktu kejadian ataupun waktu di mana uang palsu itu pun dicetak yaitu mulai bulan April sampai dengan tanggal 16 Juni di mana kegiatan tersebut berhasil diungkap oleh Subdit Ranmor Polda Metro Jaya. Dari pengungkapan tersebut, Subdit Ranmor Polda Metro Jaya berhasil mengamankan sebanyak 4 orang tersangka. Dari keempat tersangka tersebut, tersangka yang pertama dengan inisial M alias Mul ini berperan sebagai koordinator untuk memproduksi uang palsu, mulai dari mencari operator, mencari pekerja, kemudian mencari dana untuk kepentingan biaya operasional, dan mencari pembeli. Kemudian tersangka yang kedua dengan inisial MF berperan sebagai orang yang membantu memindahkan mesin cetak GTO dari gudang Gunung Putri ke Villa Raja Sukabumi dan berperan juga untuk menyusun uang palsu tersebut dan memasang ikatan uang serta melakukan packing dengan mengemas dengan plastik. Kemudian tersangka yang ketiga adalah YS yang mana berperan untuk mencari villa di Sukaraja serta ikut membantu menghitung uang dan menyusun uang tersebut serta melakukan packing terhadap uang. Tersangka yang keempat adalah inisial MBCF berperan untuk mencari tempat yang sebelumnya ataupun lokasi di mana uang tersebut diproduksi yang sebelumnya di wilayah Gunung Putri, kemudian pindah ke lokasi yang lain, terutama di TKP di Srengseng. Selanjutnya tersangka juga dijanjikan uang sebesar 500 juta jika mencari tempat yang baru, yaitu di daerah Srengseng. Dari pelaksanaan pengungkapan yang dilakukan oleh Subdit Ranmor Polda Metro Jaya berhasil mengamankan barang bukti yang mungkin rekan-rekan bisa melihat. Yang pertama adalah uang palsu sebanyak 220.000 lembar pecahan 100.000 rupiah. Jadi kalau dikonversi kepada uang rupiah sebenarnya diperkirakan total mencapai angka 22 miliar rupiah. Kemudian uang palsu sebanyak 100 lembar rupiah kertas plano yang belum dipotong. Jadi ada lembaran yang masih utuh yang sudah dicetak namun belum dipotong sebanyak 180 lembar. Kemudian mesin pemotong uang. Berikutnya adalah alat print mesin cetak merek GTO
Berikutnya adalah plat warna pencetak sesuai dengan gambar. Ini dicetak di mesin CTV. Kertas plano ukuran A3, alat ultraviolet, dan mesin penghitung uang. Perlu kami sampaikan bahwa modus operandi para pelaku melakukan kejahatan yaitu diawali pada bulan April 2024. Saudara tersangka M membeli mesin peralatan untuk memproduksi uang palsu yang selanjutnya disimpan di sebuah gudang di daerah Gunung Putri. Selanjutnya, saudara M mendapat pesanan dari orang Jakarta yang berinisial P, bahwa orang yang berinisial P ini masih statusnya dalam pengejaran untuk uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dibayarkan dengan sistem 1:4 dengan uang asli. Artinya apabila 4 uang palsu ini akan ditukar dengan 1 lembar uang asli, yang mana uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dijadikan bahan untuk menukar uang yang akan didisposal oleh Bank Indonesia. Artinya bahwa uang palsu ini nantinya akan dijadikan alat untuk menukar terhadap uang asli yang akan didisposal oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, saudara tersangka M mencari operator dan pada bulan Mei 2024 bertemu dengan saudara I untuk melakukan produksi terhadap uang palsu tersebut. Selanjutnya, sewa gudang di daerah Gunung Putri habis, maka para pelaku pindah ke daerah Villa Sukaraja Sukabumi, yang mana dalam perpindahan ini para pelaku dibantu oleh saudara YS dan saudara FF untuk melanjutkan produksi uang palsu sampai dengan pesanan yang diminta oleh saudara P yang statusnya masih DPO, dengan total yang sudah diproduksi ataupun yang sudah dipesan adalah 22 miliar rupiah. Setelah produksi mencapai 100%, selanjutnya akan dibawa ke Jakarta, tepatnya di TKP, di mana tempat kita tim penyidik Ranmor Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Srengseng Raya nomor 3 RT 0308 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini dibantu oleh saudara tersangka MDCF untuk dijadikan sebagai tempat untuk memotong uang dan melakukan pengepakan ataupun pengemasan dengan menggunakan plastik. Setelah selesai, rencananya uang tersebut akan ditransaksikan dengan saudara P, yang mana saudara P ini masih DPO. Setelah Hari Raya Idul Adha, dengan estimasi akan diberikan uang sebesar 5,5 miliar. Artinya bahwa uang
palsu senilai 22 miliar ini nantinya akan ditukar ataupun dihargai oleh saudara P dengan uang asli senilai 5,5 miliar. Rekan-rekan sekalian, saya selaku Kapendam Jaya izin menyampaikan terkait dengan hal tersebut. Tadi sudah panjang lebar disampaikan sama Bapak Dirkrim terkait dengan kami selaku Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Dari beberapa rekan-rekan media pernah bertanya kepada kami terkait hal ada di TKP terdapat satu mobil jenis Hilux berplatkan nomor dinas. Kebetulan nomor dinas tersebut di situ tertera jelas punyanya milik Kodam Jaya. Untuk itu biar tidak bertanya-tanya, kami izin menyampaikan bahwa benar adanya bahwa mobil dinas tersebut adalah terdaftar di dalam daftar kapal Dam Jaya selaku yang berhak mengeluarkan nomor dinas di Paldam Jaya. Akan tetapi pemiliknya adalah Kolonel CHB yang sudah pensiun, Bapak R. Jarod, sudah pensiun di tahun 2021, dan juga nomor polisi tersebut, ulangi nomor dinas tersebut di situ terdaftar dari tahun 2020 dan habis masanya di tahun 2021. Berarti nomor tersebut sudah tidak sah digunakan, dan mobil tersebut juga dia hanya meminjam nomor polisi untuk kegiatan dinas seharusnya. Yang paling terakhir adalah yang kami sampaikan, beliau berada di wilayah Jawa Barat dan mobil tersebut berada di TKP dipinjam oleh keluarganya, salah satu tersangka, diparkirkan di garasi di samping tempat TKP. Untuk yang lainnya nanti kami juga membawa Pondam Jaya. Untuk dalam kasus ini masih dalam penyidikan keberadaannya bagaimana, kami juga terus bertanya bersinergi dengan pihak Dirkrim. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.